Tim nasional Indonesia akan berada di dalam pot pertama pada perhelatan Piala Dunia U17. Dengan begitu, skuad Garuda Junior hampir dipastikan terhindar oleh beberapa negara teratas FIFA. Meskipun begitu, pasukan Bima Sakti masih berpeluang satu grup dengan negara-negara kuat yang lainnya. Cetak Gol coba merangkum calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Tiba-tiba ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia. FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U17. Erick Thohir menyampaikan jika penunjukan tersebut dilakukan oleh FIFA secara mendadak. Hal itu disebabkan karena negara sebelumnya yakni Peru menyatakan mundur. Alasannya negara yang berada di Amerika Selatan ini tengah diguncang gempa bumi yang hebat. Akibatnya banyak stadion dan beberapa fasilitas lainnya mengalami kerusakan parah. Sebelumnya, pemerintah Peru sendiri sempat ingin memindahkan venue-nya ke Kota Lima. Akan tetapi hingga saat ini pemindahan tersebut nggak kunjung terrealisasi. Gagalnya Peru menggelar event besar ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya di tahun 2019 mereka sempat gagal menggelar event ini karena terkendala infrastruktur. Saat itu negara penghasil kentang ini gagal menyelesaikan proyek infrastruktur secara tepat waktu. FIFA pun mengucapkan terima kasih kepada Peru yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Di sisi lain, kabar ini tentunya jadi kegembiraan tersendiri bagi PSSI, terutama Erick Thohir yang menyambut baik penunjukan tuan rumah kali ini. Dia bilang FIFA masih percaya dengan Indonesia pasca kegagalan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Erick Thohir menghimbau kepada para penggemar untuk nggak melakukan perayaan secara berlebihan. Dia bilang jika turnamen ini harus diperjuangkan secara bersama-sama. Erick Thohir sendiri sebenarnya nggak tahu menahu terkait penunjukan tuan rumah ini. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga mengaku kalau dia nggak ada melakukan pembicaraan dengan FIFA. Setelah dipercaya, Erick Thohir pun langsung menghubungi Presiden Joko Widodo bersama para menteri. Dia meminta agar event besar ini bisa berjalan sukses tanpa ada kendala apapun. Kabarnya event 2 tahunan ini akan berlangsung pada akhir tahun, tepatnya pada bulan November mendatang. Sayangnya Indonesia terancam nggak bisa menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno. Hal itu disebabkan karena stadion kebanggaan Indonesia ini sudah disewa untuk konser Coldplay terlebih dahulu. Itu artinya PSSI berkemungkinan besar bakal memindahkan venue ke kota lainnya. Prediksi lawan timnas Indonesia. Piala Dunia U17 sendiri akan diikuti oleh 24 negara dari masing-masing perwakilan konfederasi. Khusus untuk konfederasi Eropa jadi yang terbanyak dengan menyumbangkan 5 wakil mereka. Mulai dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia sampai negeri Matador Spanyol. Oseania menyumbangkan 2 wakil, sedangkan konfederasi lainnya masing-masing hanya menyumbangkan 4 negara saja. Nggak terkecuali konfederasi AFC yang menyumbangkan 4 wakil dari babak kualifikasi plus 1 wakil Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia yang menjadi tuan rumah sudah dipastikan akan menempati pot pertama. Itu artinya skuad asuhan Bima Sakti akan terhindar dari beberapa negara kuat yang menempati pot pertama. Nantinya pembagian pot akan berdasarkan ranking FIFA terbaru di bulan Agustus saat drawing berlangsung. Mengingat drawing yang hanya tersisa kurang dari 2 bulan itu, seharusnya ranking FIFA nggak banyak berubah. Jadi hampir dipastikan pot pertama akan dihuni oleh Argentina, Prancis, Brazil, Inggris, dan Spanyol. Sedangkan pot kedua ditempati oleh Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Meksiko, Senegal, dan Jepang. Skuad Matahari Terbit dipastikan lolos usai menang atas Australia di Piala Asia U17. Lanjut, di pot ketiga diperkuat oleh negara-negara yang gak kalah bagusnya. Mulai dari Polandia, Kanada, Ekuador, Venezuela, Iran, dan Korea Selatan. Skuad negeri ginseng ini dipastikan lolos usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-4 di Piala Asia U17. Sedangkan Iran mampu menaklukkan Yaman lewat drama adu penalti. Terakhir di pot keempat dihuni oleh beberapa negara yang gak terlalu berat. Hanya Uzbekistan, Mali, Burkina Faso, dan Panama yang menjadi calon lawan terberat. Alasannya karena saat ini keempat negara tersebut menempati ranking 100 besar FIFA. Indonesia juga nggak bertemu dengan negara yang berasal dari konfederasi yang sama. Artinya merah putih dipastikan terhindar dari Korea Selatan, Iran, Jepang, dan Uzbekistan.
Sementara itu, tim nasional Indonesia masih berpeluang menghadapi beberapa negara elit Eropa lainnya yang sangat menantang. Sebut saja tim nasional Jerman yang baru saja juara Piala Euro U17 tahun ini. Di laga final lalu, skuad Der Panzer berhasil mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. Kekuatan besar timnas Jerman dibekali oleh beberapa pemain yang berkualitas. Sebut saja Paris Brunner dan juga Robert Ramsak yang sama-sama mengisi posisi striker. Di turnamen Piala Euro U17 yang lalu, keduanya sukses menjadi top skor dengan sama-sama melesakkan 4 gol. Berikutnya ada timnas Senegal yang juga merupakan jawara dari Piala Afrika U17. Negara-negara dari benua Afrika selalu bisa berbicara banyak dalam perhelatan event junior. Itu dibuktikan dengan Nigeria yang berhasil menjuarai Piala Dunia U17 sebanyak 5 kali. Skuad Singa Teranga punya pemain berbahaya yang bernama Amara Diouf. Pemain yang saat ini masih berusia 14 tahun itu menyabet top skor Piala Afrika U17 dengan mengemas 5 gol. Kemudian ada Polandia yang juga bisa menjadi ancaman bagi skuad asuhan Bima Sakti. Skuad Orly ini sukses melaju hingga babak semifinal sebelum akhirnya kandas di tangan Jerman. Negara ini punya pemain-pemain hebat seperti Karol Boris dan juga Matius Koslas. Keduanya kompak melesakkan masing-masing 3 gol di ajang Piala Euro lalu. Berikutnya di pot keempat ada Burkina Faso yang tampil mengejutkan di Piala Afrika U17. Saat itu pasukan Les Etalons ini berhasil mengandaskan Nigeria yang merupakan negara kuat. Di negara ini terdapat beberapa nama-nama hebat seperti Souleymane Alio dan juga Usman Kamara. Khusus untuk Kamara menjadi pemain yang paling bersinar dengan 1 gol dan 2 assist. Itu artinya walaupun Indonesia terhindar dari negara kuat pot 1, kita tetap berpotensi bakal masuk ke dalam grup neraka yang diisi oleh para juara dari masing-masing konfederasi. Inilah kontestan lengkap dan prediksi pembagian pot untuk Piala Dunia U17. Persiapan serius Bima Sakti. Timnas Indonesia mulai bergegas untuk menyiapkan skuad mereka agar bisa bersaing. Dalam konferensi persnya, PSSI baru saja menunjuk Bima Sakti untuk menahkodai skuad Garuda Muda. Akan tetapi penunjukan Bima Sakti ini mendapatkan kritikan pedas dari para penggemar. Seperti diketahui, pelatih kelahiran Balikpapan ini sempat menahkodai timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia. Sayangnya skuad Garuda Junior saat itu gagal melanjutkan ke babak grup Piala Asia. Mereka harus takluk di tangan sang rival Malaysia dengan skor telak yakni 1-5. Skuad Malaya Junior yang menjadi juara grup berhak melaju ke babak selanjutnya. Kesempatan kedua ini tentunya nggak bakal disia-siakan oleh Coach Bima Sakti. Dia menyebut akan berusaha sekeras mungkin agar anak asuhnya bisa bersaing. Bima Sakti diprediksi akan memanggil skuad yang sama seperti kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Mulai dari Muhammad Nabil Asyura, Arkan Kaka hingga Iqbal Gwijage. Di sisi lain, Bima Sakti juga bisa memakai pemain-pemain dari program Garuda Select, sebab mereka sudah punya pengalaman bermain di luar negeri. Pemain tersebut seperti Hanif Ramdan, Givari Lostra, hingga Andre Pangestu. Sementara itu, Ketua PSSI yakni Erick Thohir belum memasang target di Piala Dunia U17 nanti. Mantan Presiden Inter Milan ini masih menunggu komposisi yang diracik oleh Bima Sakti. Berikutnya, Erick Thohir pun akan duduk bersama staf pelatih untuk menentukan target nantinya. Itulah ulasan calon lawan tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.